Ini adalah pamor, namanya pamor tangkis. Antara bilah kanan dan kiri, katakan ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, itu pamornya berbeda, namanya adalah pamor tangkis. Kalau pamor selewah adalah satu bilah, dua pamor dibagi dua, itu namanya pamor selewah. Tapi kalau ini adalah pamor tangkis, yaitu perbedaannya dengan pamor selewah adalah pamor tangkis bilah kanan dan kiri berbeda. Kalau dibalik begini, bila sini pamornya ular lurut, bila sininya adalah wasutah, seperti itu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Semoga Allah menjaga iman Islam kita sampai kita meninggal dunia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafa'at dari beliau kelak nanti di akhirat. Sahabat Pusaka Jawa, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, ya, dijauhkan dari segala mara bahaya baik dalam dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa, musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan segera diberikan kesembuhan serta diberikan ganjaran berupa bonus pahala karena telah sabar dalam menerima qada dan qadar berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang pailit, ekonominya sulit, rezekinya seret, usahanya bangkrut, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Hutang-hutang sahabat Pusaka Jawa lunas semua, tidak punya hutang di dunia ini, ya, sampai meninggal dunia. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman haritolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka, yaitu keris-keris tayuhan. Artinya keris-keris yang diambil dari sisi esoterinya saja atau sisi manfaat kegoiban atau supranaturalnya saja, seperti itu, ya. Karena begini sahabat Pusaka Jawa, kan ada keris yang memang diperuntukkan untuk sebagai senjata praktis atau fungsional kesehari-hari, yaitu untuk membela diri, senjata jarak dekat. Ada yang keris yang memang digunakan untuk dua-duanya, yaitu bisa untuk senjata praktis maupun senjata untuk tayuhan. Yang ketiga adalah yang khusus untuk tayuhan saja. Artinya kalau dari tayuhan aja, dari segi bentuknya pun kalau untuk membela diri ya kayaknya kurang maksimal sahabat Pusaka Jawa, seperti itu ya, karena bentuknya yang mungkin kecil. Ya, kebanyakan hanya dipegang, dibawa di dalam tas, seperti itu ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa dapur keris kesukaan para bapak-bapak, termasuk saya. Iya, termasuk saya. Saya kan bapak-bapak dan saya laki-laki. Ya. Nah, saya akan membawa dapur satu keris sepang yang istimewa dari segi pamor maupun dari segi fisiknya. Nah, sahabat Pusaka saya ambil kerisnya. Nah, ini sahabat Pusaka Jawa. Di dalam warongko Gayaman Surakarta Kagok Bancih ini terdapat keris sepang yang kecil, atau boleh dikatakan kalau di bawah 30 adalah patrem. Nah, kalau patrem biasanya ya lebih cenderung dipakai, kalau dulu keris-keris patrem itu dipakai untuk perempuan karena bilahnya kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan kita lihat dulu jenis patremnya. Patremnya yang bagaimana? Laki-laki boleh nggak? Boleh, silakan. Biasanya keris-keris patrem yang dipakai laki-laki adalah yang diambil dari sisi tuahnya saja, atau keris-keris piandel atau keris-keris tayuhan. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau jenis kayunya ini adalah katimoho ceblok banteng atau belang sapi, ya. Kemudian untuk pendoknya ini pendok blewah polosan kuningan lamen. Untuk mendaknya kendit silang mirah. Untuk handle-nya ini adalah handle salembaran. Kalau handle-nya ini kayaknya kayunya adalah kayu tayuman sahabat Pusaka Jawa. Dan handle-nya ini memang jenis handle untuk keris patrem.
Karena kalau untuk keris-keris yang normal itu handle-nya seperti ini. Coba lihat. Ya, jauhkan besarnya. Ya, memang agak susah untuk cari handle-handle keris patrem sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini keris sepang. Kita akan bicara tentang keris sepang, yaitu ciri-ciri dari keris sepang adalah bilahnya lurus, ya. Keris sepang ciri-cirinya adalah bilahnya lurus. Saya ulangi, ciri-ciri dari keris sepang adalah bilahnya lurus, ya. Kemudian ukuran panjang bilahnya itu sedang. Kalaupun ada yang kecil, ini berarti diikutkan adalah patrem. Tapi biasanya ukur bilahnya sedang. Dalam arti sedang berarti ukuran antara 36, 37 lah, seperti itu. Masih dianggap sedang. Kalau di atas 40 artinya corok. Nah, kemudian bilah ini biasanya simetris tanpa odo-odo. Ya, kemudian ya seperti ini. Tidak memakai gandik. Sahabat Pusaka Jawa biasanya kan di sini ada gandik, ini tidak memakai gandik. Ya. Kemudian keris sepang sendiri itu ada 3 macam jenisnya. Ada keris sepang yang memakai kembang kacang tanpa pejetan, tanpa ricikan lainnya. Kemudian ada yang keris sepang berbilah simetris seperti ini. Ada yang simetris seperti ini ya. Kemudian memakai tanpa gandik, memakai tingil dan kanan kiri ada bongkotnya seperti itu. Dan juga ada keris sepang yang lurus tanpa odo-odo dan memakai ripandan pada sor-soran, kadang diberi kinata sepasang kijang maupun sepasang paksi dewoto seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, paksi dewoto apa Mas? Burung dewa, berarti ya merak seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini pucukan bilahnya adalah Anggabah Kopong, ya. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya, ini sahabat Pusaka Jawa, gonjonya ini kalau kan ada gonjo kan ada banyak, ada gonjo wuwung, ada gonjo kelap lintah, ada gonjo wilut, ada gonjo dunggul seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ada gonjo sebit rontal. Nah, ini ikutnya gonjo wilut. Ciri-cirinya bagaimana gonjo wilut masuk gampang. Perbedaan gonjo wilut dengan keris gonjo kelap lintah itu kita hitung dari sininya saja. Ini kan bergelombang nih. Kalau gonjo wilut itu kalau kita hitung gelombangnya cuman biasanya dari sini itu 3. 1 kan ke sini turun, tengah 2, turun lagi ke sini 3. Kalau kelap lintah itu 4, sahabat Pusaka Jawa ya. Nah, ini gonjonya adalah kelap lintah dan ini di kanan kirinya memakai greneng. Seperti itu ya, sahabat Pusaka Jawa. Berhubung tidak memakai gandik, saya tidak berbicara belumbangan. Di sini tidak ada belumbangannya atau pejetannya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita ketahui ini kalau kita bicara tentang pamor, ini pamornya adalah pamor yang sangat istimewa. Kenapa? Kalau kita cermati, ini bilah sebelahnya seperti ini. Bilah sebelahnya adalah waswutah. Bilah sebelahnya dan bilah sebelahnya adalah pamor ular lulut, sahabat Pusaka Jawa. Ya, jadi ini adalah pamor, namanya pamor tangkis. Antara bilah kanan dan kiri, katakan ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, itu pamornya berbeda, namanya adalah pamor tangkis. Kalau pamor selewah adalah satu bilah, 2 pamor dibagi 2, itu namanya pamor selewah. Tapi kalau ini adalah pamor tangkis, yaitu perbedaannya dengan pamor selewah adalah pamor tangkis bilah kanan dan kiri berbeda. Kalau dibalik begini, bilah sini pamornya ular lurut, bilah sininya adalah waswutah, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang keris sepang pertama kali diciptakan oleh Empu Saptogati ya. Kemudian
kalau kita lihat tentang tuah atau angsar dari pamor ular lulut adalah memudahkan mencari rezeki. Kemudian yang kedua adalah agar omongannya dipercaya. Ya, jadi doa dari sang empu, sahabat Pusaka Jawa dengan lambang pamor ular lulut adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor ular lulut itu omongannya dipercaya oleh orang, kemudian mudah mencari rezeki. Pastinya sangat disenangi oleh semua orang karena kita sangat perlu dibutuhkan kepercayaan. Karena apa? Modal paling utama adalah kepercayaan. Ya, dulu saya usaha pertama kali resign dari satu pekerjaan itu tahun 2009. Saya resign dari pekerjaan, tidak ada masalah, cuman memang hanya perbedaan pendapat dengan owner saja. Walaupun saya berapa tahun pun disuruh masuk lagi, tapi saya tidak mau. Saya lebih senang mandiri, usaha sendiri. Kemudian ya seperti itu. Jadi pamor itu, kemudian saya bicara ya, tentang saya tadi, kepercayaan adalah modal utama. Saya keluar resign tidak punya banyak uang, boleh dikatakan pas-pasan untuk hidup saja, tapi karena saya punya banyak teman di Jakarta, teman-teman di Jakarta membantu saya dengan meminjamkan barang. Ya, terserah Mas Oo, bayarnya terserah, coba ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian saya nyales, ya saya nyales dari Jawa Tengah sampai Jawa Barat sampai Bandung, alhamdulillah sukses. Ya, kemudian setelah sales pun buka usaha kecil lagi-lagi sampai buka toko seperti itu. Nah, itu cuma cerita sekilas saja sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita bahas tentang ular lulut tadi adalah tuah atau angsarnya adalah agar omongannya dipercaya. Sekarang begini, yang tadi saya sudah merasakan ketika kita berbicara dengan orang, kemudian orang itu trust kepada kita, percaya kepada kita, bahkan mungkin 100%, itu adalah modal dari kita. Kadang kita bisa sukses dengan modal percaya. Ada orang yang ngasih modal, ini tak pinjem ini, karena percaya dengan kita, seperti itu. Mudah-mudahan kita jadi orang yang amanah. Kemudian mudah mencari rezeki. Pastinya ya, ketika orang banyak percaya dengan kita, kita mudah mencari rezeki. Katakan kita tidak punya keahlian berjualan atau berdagang. Ya, kita pun tanpa skill istilahnya, ya udah kamu mungkin bantu-bantu saya sini. Kalau yang nggak bisa nukangnya jadi latihan dulu, lama-lama jadi tukang, lama-lama bisa jadi kontraktor, lama-lama naik lagi terus dari mandor, kontraktor, pemborong, seperti itu. Ya, banyak orang yang sukses itu dimulai dari nol. Ketika orang sudah tahu dari pangkal sampai ujung permasalahan dan pekerjaannya, itu dia akan lebih gampang suksesnya. Karena dia lebih tahu permasalahan-permasalahan sekecil apapun di bagian apapun. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau bicara tentang pamor ular lulut adalah tergolong pamor melumah. Ya, dan pamor ini tidak memilih, siapa saja boleh memilikinya. Enak ya. Pamor tentunya dengan pamor ular lulut, makanya untuk orang-orang, saya kira tidak cuma orang lapangan, pedagang pun diperlukan satu pamor ular lulut. Ben bisa utang, supplier percaya, seperti itu. Kalaupun orang lapangan umpamanya ya, yang bagian marketing, asuransi, jualan mobil ataupun apalah ya, marketing asuransi atau marketing apa, itu biar ketika kita ngomong, orangnya percaya, akhirnya ngambil produk kita, entah itu produk jasa maupun produk barang. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita balik bilahnya yang seperti ini adalah pamornya Waswutha. Kita sering membabarkan pamor Waswutha, tua atau angsarnya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar memudahkan mencari rezeki. Berarti ada korelasinya dengan pamor ular lulut. Doanya ada dua, tambah kuat untuk bagian rezekinya. Ya, Waswutha artinya beras tumpah, seperti itu. Kalau bahasa Indonesianya ya, kalau untuk Malaysia bilang orang pamor tutul, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, pamor Waswutha tergolong pamor melumah dan juga tidak pemilih, jadi sinkron ya dengan pamor ular lulut. Pamor ular lulut juga pamor melumah, Waswutha juga pamor melumah.
Pamor uler-ulut juga untuk kerezekian, waswuta juga untuk kerezekian. Nah, kita bisa dilihat di sini doa yang paling kuat adalah berarti ada di mana. Nanti kita bahas ya. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang lurus, ya, makna filosofi dari lurus adalah makna filosofi permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar seorang itu menjadi imannya menjadi kuat imannya, kemudian keteguhan hati, mempunyai keteguhan hati. Artinya ketika imannya kuat maka hatinya pun teguh, tidak gampang kena gosip, tidak gampang kena rayuan orang. Dia punya prinsip yang kuat. Ini yang jadi pegangan saya. Karena banyak orang sekali menjadi salah karena omongan kanan kiri, akhirnya dia tergoda. Pada zaman sekarang banyak sekali umumnya berita-berita hoak seperti itu ya, ataupun apalah seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang tuah atau angsar dari Sepang, tuah atau angsar dari dapur Sepang adalah untuk kerukunan berumah tangga. Kenapa saya bilang ini adalah dapur yang sangat disenangi oleh para bapak-bapak termasuk saya? Karena Sepang lebih identik, saya bilang lebih identik ya. Jadi tidak semua orang Sepang harus begitu, punya Sepang harus begitu, tidak begitu. Sepang adalah untuk kerukunan rumah tangga. Nah, kalau bicara tentang kerukunan rumah tangga, bahasanya pan bojo sepisan, pan bojo pindo, pan bojo telu akur kabeh. Bapak-bapak seneng kalau bicara kayak gini, seneng bapak-bapak ya. Nah, masa dua keris Sepang berapa? Kemarin ada 3, sekarang tinggal 2. Yang 1 sudah sold out, sudah laku. Terus istrinya berapa masuk? Istrinya saya 1. Loh kok enggak istrinya 2? Kan Sepang buat bojo maning, masa buat kerukunan rumah tangga. Pilihan. Ya, dah saya mumet mikirin kok dikeroyok wong akeh ya. Aduh, Masya Allah. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian tadi ya, kalau kita rangkum dari keseluruhan bilah, makna dan filosofi dari keseluruhan bilah ini adalah diharapkan doa dari sang empu maupun sang pemesan awal keris Sepang ini adalah keris orang itu menjadi orang yang rezekinya tidak kurang ya, dan apa yang menjadi perkataannya dipercaya, omongannya dipercaya ya, kemudian keluarganya harmonis. Nah, untuk kalau umumnya pan bojo maning ya, pan bojo maning kan harus dibutuhkan satu kepercayaan dari wanita itulah. Ini dipercaya akhirnya bisa bojo maning kan tadi bojo nomor loro nurut ya wis mau tak pakani nggak, tenang baik. Dina Senin Selasa bojo pertama, Rebo Kamis bojo kedua, ya kan, Rebo Kamis, Jumat Sabtu bojo ketiga, dina Minggu nang dimbu nang mall. Iya sahabat Pusaka Jawa. Jadi keris Sepang ini adalah dari ini untuk kerukunan rumah tangga. Entah itu istrinya cuma 1, insya Allah rukun rumah tangganya. Kemudian karena baiti janati, rumahku adalah surgaku. Ya, ketika rumah panas sering tukaran, malaikat rahmat tidak masuk. Artinya kenapa? Tukaran baik rezekinya seret. Kadang rezeki seret dari dalam dulu. Kita introspeksi dari dalam. Oh, ternyata saya begini-begini, rumah tangga saya banyak cekcoknya. Akhirnya mencari pekerjaan, ketika keluar rumah pun hawane emosi baik, akhirnya yang harusnya dapat rezeki ngamuki wong, akhirnya orang sida, yang harusnya dapat proyek nggak jadi. Nah, seperti itu. Jadi kerukunan rumah tangga sangat penting. Ketika keluar rumah dengan wajah yang berseri-seri, membawa energi yang positif, insya Allah rezeki akan mudah nyamper. Entah itu ketika keluar rumah maupun di dalam rumah saja. Nah, ya sahabat Pusaka Jawa, jadi kemudian kalau kita lihat dari bentuknya, ini jelas kemungkinan besar ya, artinya ini dibikin hanya untuk tayuhan atau piandel saja. Jadi kemungkinan si pemilik awal dan pemesan awal keris ini adalah dibawa-bawa, kemudian agar segera omongannya dipercaya, rezekinya pun lancar. Di sini ular lulut juga melambangkan agar mudah mencari rezeki. Kemudian waswutah pun sama, mudah mencari rezeki. Juga pamor waswutah juga ada tambahannya, itu untuk ketentraman rumah tangga, ditambah dengan dapur Sepang. Intinya begini,
dapur Sepang ini dengan pamor tangkis ya, ini kan pamor tangkis. Ini adalah pamor di mana kanan dan kiri bilah ini berbeda bentuknya, itu namanya pamor tangkis. Nah, dengan pamor wasuta kerezekian, dengan urut kerezekiannya ada juga, omongannya dipercaya. Nah, kemudian dengan tuah atau angsar pamor tangkis adalah anti tenung atau santet, berarti dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Doa dari Sang Empu secara keseluruhan adalah orang ini menjadi orang yang sukses ya, orang yang sukses artinya secara materi mapan ya, dipercaya oleh banyak orang, kemudian insya Allah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lambang pamor tangkis yang kanan kiri berbeda dari hal-hal yang negatif seperti gangguan makhluk halus, santet, tenung, gendam dan lain sebagainya. Ya, jadi kalaupun umpamanya nih bojone banyak, istrinya banyak, ya wajar umpamanya. Karena di sini ada doa-doa, omongannya itu dipercaya. Ya, omongannya dipercaya, rezekinya pun banyak. Jangan sampai maaf nih, bojone siji loro telu luru duitnya kangelan. Terus makan ini gimana? Bagaimana akan timbul satu kerukunan kalau materinya kurang? Punya anak, belum punya anak bojo pertama, bojo kedua, anaknya bilang habis. Awalnya pas kuliah kabeh ndase mumet toh ya. Pengeluarannya lebih banyak. Ya, jadi rangkumannya tadi doa dari Sang Empu secara makna simbolik dari pamor tangkis yang berisi ular lurut dan wasuta adalah orang itu menjadi orang yang sukses, mapan secara materi dan omongannya dipercaya, ya, omongannya dipercaya, kemudian selamat dari gangguan hal-hal yang negatif. Kemudian dalam meraih satu kesuksesan, yaitu dia itu dengan lambang lurus, itu artinya dia tidak menerjang norma agama maupun norma pemerintah. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita lihat dari selorok besinya, sahabat Pusaka Jawa, ini selorok besinya hitam. Ini kayaknya hitam kebiruan ya. Hitam kebiruan. Nah, kalau kita lihat dari warna pamor yang terang genjreng begini, ini adalah estimasi Madura Sepuh, sahabat Pusaka Jawa. Ini dengan pasikutan dan pamornya ini kelihatan sekali ya, pamornya seperti ini. Ini estimasi atau kira-kira tangguhnya adalah tangguh Madura Sepuh. Tangguh itu apa Mas? Tangguh tak sengguh, tak kira-kira, seperti itu ya. Sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe, share, like, and comment. Yang ingin request nama dapur, silakan komentar di kolom komentar. Jika ada, insya Allah saya babar. Jika tidak ada, buat PR. Jika tidak ada, maafkan, minta dimaafkan. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.